sana tersimpan kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik dari SPI itu, melakukan kejahatan seksual berulang-ulang kepada puluhan anak-anak yang pada masa anak-anak itu bersekolah di sana antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai pada anak itu lulus dari sekolah itu masih mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik sekolah itu. Siapa pemilik sekolah itu sungguh mengagetkan bagi saya, karena kebetulan saya pernah mengenal beliau, berinisial JE. JE ini adalah, saya kira masyarakat di Kota Batu dan di Jawa Timur itu mengenal beliau, tetapi perilakunya adalah perilaku masuk dalam kejahatan luar biasa karena melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya sampai usia dewasa. Jadi artinya bukan hanya sekali dilakukan, tetapi berulang-ulang, dan itu dilakukan di lokasi di mana anak itu dididik, yang seyogianya adalah menjadi entrepreneur, menjadi anak-anak yang berkarakter. Tetapi karena perilaku si pengelola ini mengakibatkan anak sekarang ini berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Karena perilaku kejahatan seksual itu dilakukan bukan hanya di tempat di mana anak itu dididik, tetapi juga dilakukan di luar negeri ketika mereka melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Apa yang terjadi di situ? Laporan yang terkonfirmasi, selain kejahatan seksual yang berulang-ulang, korbannya adalah sejak anak-anak itu SMA di sana, tetapi juga melakukan kejahatan fisik, memukul, menendang, ya, memaki, termasuk kekerasan verbal dan seterusnya, termasuk kekerasan yang sifatnya ekonomi. Mereka dibungkus untuk bersekolah, tetapi ternyata mereka dipekerjakan melebihi jam kerja dan menghasilkan uang yang begitu banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan upah yang layak atau imbalan yang layak. Jadi artinya apa? Data yang terkonfirmasi dari korban ini kepada Komnas Perlindungan Anak ada 3 hal: terjadi kejahatan seksual di sana berulang-ulang, terjadi eksploitasi ekonomi artinya memanfaatkan anak untuk dipekerjakan, terjadi juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh pengelola sana. Oleh karena itu hari ini bagi saya adalah menyedihkan, karena ini adalah sekolah yang sangat dibangga-banggakan oleh pemerintah Kota Batu dan Jawa Timur, tetapi ternyata menyimpan kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang dapat mencederai dan menghambat anak-anak menjadi bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi saya kira hari ini kami diterima oleh SPKT untuk melaporkan ini adalah bagian dari penegakan hukum. Tentu semua orang yang merasa dirugikan termasuk anak-anak ini, Komnas Perlindungan Anak bersama dengan korban melaporkan ini supaya ini menjadi pelajaran bagi semua orang, tetapi paling tidak ada penegakan hukum agar ini persoalan ini bisa terang benderang dan sebagainya. Haris, ini dilakukan sejak kapan dan berapa lama? Jadi sudah begitu lama, ada yang mulai dari 2009, 2010, 2011 ya, bahkan sampai terakhir itu adalah di akhir 2020 masa COVID-19. Korbannya berapa? Korbannya yang terkonfirmasi yang ada di Komnas Perlindungan Anak 15 sekarang. 3 diantaranya ini yang hadir sekarang, karena mereka sudah kembali di masing-masing karena peserta didik itu adalah berasal dari beberapa daerah, dari keluarga-keluarga miskin yang seyogianya adalah membantu untuk anak-anak miskin itu bisa berprestasi dan sebagainya. Tetapi ternyata dieksploitasi secara seksual, ekonomi dan sebagainya. Ada yang dari Palu, ya, ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Kudus, ada yang Blitar, dan ada yang dari Kalimantan Timur, Sangatta dan sebagainya. Ini yang saat ini sedang berada di rumah orang tuanya masing-masing, tetapi semua itu punya pengalaman pahit yang dirasakan di tempat. Ada bukti kekerasan seksual, Pak? Ada. Jadi kami punya testimoni, ya, punya saksi-saksi dan sebagainya. Jadi lengkap, ya. Jadi itu artinya Komnas Perlindungan Anak hadir di sini itu karena memang datanya terkonfirmasi, termasuk kekerasan fisiknya, eksploitasi ekonominya, termasuk kekerasan seksualnya, dan testimoni dari korban-korban itu. Dan itu bisa dilihat secara multimedia bahwa kesaksian itu adalah pembenaran. Awal kebukanya gimana Pak? Setelah lama dari 2000
Awalnya ya tentu karena ada satu tekanan yang sangat luar biasa yang terus tersimpan. Itulah artinya ketika anak mengalami kejahatan seksual itu tidak pernah bisa terlupakan, tetapi terus menjadi tekanan psikologis. Akhirnya itu dilaporkan dan disampaikan ke Komnas Perlindungan Anak 1 minggu yang lalu. Setelah 1 minggu yang lalu kita gali, kita investigasi, kita konfirmasi data itu, sampai ada tim kita yang mendatangi misalnya ke Poso, ke Palu, ke Blitar dan sebagainya. Tadi malam baru pulang hampir jam berapa ya dari Blitar, tapi karena ibu si korban itu dalam keadaan sakit. Langsung 3 anak itu apa satu persatu? Ya tentu dia bisa dikenakan 3 pasal berlapis tadi. Kekerasan seksual ya, ancamannya di pasal 82 dari Undang-Undang 35 tahun 2014 dan Undang-Undang 17 tahun 2016 itu bisa dihukum maksimal seumur hidup ya. Bahkan kalau itu terbukti dilakukan berulang-ulang bisa dikebiri. Lalu kemudian pasal eksploitasi ekonomi itu bisa di pasal 81, kekerasan atau kekerasan fisik itu di pasal 80 dari Undang-Undang 35 tahun 2014. Artinya apa? Si pelaku JE ini bisa dikenakan 3 pasal berlapis. Ini serius persoalannya. Ini serius persoalannya, bukan persoalan semata-mata kasus tindak pidana biasa aja. Ini sudah luar biasa. Karena ketika melakukan kejahatan seksual berulang-ulang berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2016 itu adalah merupakan extraordinary crime dan harus diselesaikan dengan luar biasa pula dan cepat. Itulah artinya saya mengapresiasi SPKT Polda Jatim ini kerja cepat dan memberikan respon terhadap laporan itu karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Kemungkinan lebih dari 15. Kemungkinan ya karena ini baru 15 saja dari 3 ini sudah begitu serius persoalannya, tetapi mungkin saja karena ini nggak pernah terbuka dan tidak ketahuan, itu bisa saja korban-korban yang baru-baru ini juga terjadi. Dan bisa saja bukan hanya si JE, tapi mungkin juga adalah pelaku-pelaku lain. Tadi itu kita serahkan kepada Polda Jatim, khususnya di nanti dalam proses pemeriksaan. Tiga orang ini dari mana saja, Pak? Dari Kudus, dari Kalimantan, Poso, terus satu lagi dari Kalimantan Timur. Jadi mereka ini peserta didik itu dari seluruh provinsi dan dari 6 agama ya. Itu saya kira teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini adalah kejahatan luar biasa yang harus dipertanggungjawabkan JE ya. Tentu kita serahkan proses hukumnya di pihak kepolisian nanti apa yang akan terjadi.